Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat. Berikut tugas modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, nama lengkap saya Marianus Jihadut SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Manggarai Timur. Asal instansi SMA Negeri 3 Kota Komba. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian diagram Fryer. Diagram Fryer dikembangkan pertama kali oleh seorang educational psikologis bernama Dorothy Fryer. Diagram Fryer adalah pengaturan grafis untuk membantu membangun pemahaman atas kosakata atau terminologi tertentu. Teknik ini menuntut seseorang untuk mendefinisikan kosakata atau terminologi yang menjadi target dan menerapkan pemahamannya dengan mengidentifikasi apa yang merupakan contoh, memberi ciri atau mendeskripsikan arti kata tersebut. Informasi ini ditempatkan pada bagan yang dibagi menjadi 4 bagian untuk memberikan representasi visual. Baik, ini sebuah gambar diagram Fryer yang ditemukan oleh Dorothy Fryer. Jadi pada diagram Fryer seperti tampak pada gambar itu dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu ada definisi. Tadi pada slide sebelumnya saya sudah menjelaskan definisi dari diagram Fryer itu sendiri. Yang kedua ada ciri-ciri atau karakteristik. Yang ketiga ada contoh atau example. Yang keempat itu ada bukan contoh atau non-example. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang diagram Fryer pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, definisi. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Yang kedua ada ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama, kurikulum memiliki tujuan pembelajaran berdiferensiasi yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang ketiga, merespon kebutuhan belajar murid. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Yang menjadi contoh, yang pertama, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, menentukan strategi pembelajaran terkait kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai kebutuhan belajar murid. Yang bukan contoh, memaksakan gaya belajar murid sesuai keinginan guru. Yang kedua, memberikan tingkat kesulitan soal yang sama pada semua murid. Yang ketiga, menugaskan murid untuk membuat produk yang sama. Baik, demikian tugas saya pada modul 2.1 eksplorasi konsep membuat diagram Fryer pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.